Orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki kesadaran. Ia sudah beres dengan dirinya sendiri. Orang yang sudah beres dengan dirinya sendiri tidak akan pernah dipengaruhi oleh segala hal yang ada di luar dirinya. Yang pertama, coba resapi kalimat ini. Boleh dicatat. Yang kedua, Bapak Ibu, bertanyalah berapa dalam kesadaran diri itu. Sadar akan perannya, sadar akan tanggung jawabnya, sadar akan dunianya. Karena apa? Karena tidak mungkin Tuhan Yesus berucap menegur keras orang-orang Farisi dan ahli Taurat jika mereka sadar betul akan peran mereka, tugas mereka, tanggung jawab mereka, dan tentunya perilaku mereka. Gitu ya. Tuhan tidak akan mengecam mereka kalau mereka memang sudah sadar. Tapi perilaku orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tidak mencerminkan orang-orang yang sadar. Gitu. Perbuatan mereka yang mereka paham betul tentang Taurat, tapi malah membebani orang-orang dengan beban-beban hukum-hukum itu. Jadi betul kata Yohanes Johnson tadi, orang yang punya pengetahuan tanpa integritas itu berbahaya. Termasuk kita. Kalau semakin pintar kita, semakin banyak pengetahuan yang kita punya, tapi jika pengetahuan itu tidak dipakai dengan baik dan benar, berbahayalah diri kita ini dengan ilmu yang kita punya. Dan oleh karena itulah ingat kembali apa yang tadi saya tuliskan, ketika kita bicara menjadi orang-orang yang sadar, tentunya kita akan menjadi orang-orang yang tahu seberapa jujurkah diriku, seberapa patuhkah aku pada aturan, seberapakah aku menjadi pribadi yang mengaku kesalahan, bukan menyalahkan orang lain. Karena kecenderungannya pada umumnya orang lebih senang mencari kambing hitam yang bisa dijadikan tumpuan kesalahan kita. Betul ya? Kasihan kambingnya. Orang yang sadar berarti kita seberapa kita mampu bisa menjaga rahasia. Biasanya mulut kita tuh ember katanya ya, mudah cerita, karena kita senang cerita. Tanpa sadar kita membongkar, menyebarkan rahasia yang sebetulnya tidak pantas kita sampaikan. Dan yang terakhir tentunya, orang yang sadar pasti dia akan memegang teguh nilai-nilai prinsip. Dia konsisten menjalankannya. Ya. Tidak hari ini berkata A, besok berkata B, ya. Besoknya lagi berkata C. Ya. Orang yang sadar, orang yang berintegritas selalu konsisten dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Siapakah mereka? Semoga kita. Gitu ya. Jika kita belum saat ini, nggak apa-apa. Belajar, toh namanya juga belajar, gitu ya. Jadi tentu ada proses yang akan terus kita jalankan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana jika ucapan Tuhan Yesus pada orang Farisi dan ahli Taurat itu diarahkan pada kita? Bisa jadi mungkin kita tertunduk. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pemimpin umat, kita sebagai pengajar, kita sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai para pelajar, apakah saya sudah menunjukkan integritas di dalam status saya tadi sebagai orang tua, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai pemimpin, termasuk juga pemimpin di gereja, pemimpin di keluarga,
pemimpin di perusahaan, di tempat bekerja? Jawabannya silakan Bapak Ibu yang menjawab, dan juga saya akan menjawab untuk diri saya sendiri. Bisa jadi ini sebuah teguran bagi saya, bisa jadi teguran bagi semua yang ada di tempat ini. Tunjukkan itu agar kita boleh menjadi pribadi yang semakin berkenan pada Tuhan.